Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Shalom. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan kita bisa kembali hadir berkumpul di sini bersama ya saudara. Saudara boleh dong kita jabat kiri kanannya saudara. Katakan selamat hari Minggu. Anda diberkati sangat luar biasa. Saudara, saya yakin dan percaya kita semua yang datang hari ini gak semuanya datang dengan sukacita saudara. Tapi saya yakin saudara, Tuhan selalu menyertai saudara dimanapun saudara berada. Mungkin terkadang Tuhan tidak mendengar doa kita, tapi bukan karena Dia tidak mau mendengar doa kita saudara, tapi memang belum saatnya saudara. Karena Tuhan Yesus, Tuhan kita yang kita sembah saudara, tahu exactly kapan dan di mana saat kita membutuhkan doanya. Mari saudara kita satukan hati kita saudara. Kita akan menyembah Tuhan kita. Yang tahu nyanyi bersama ya saudara. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat.
Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan. Mari saudara kita bangkit, kita nyanyikan lagu ini lebih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari kita datang di dalam hadirat Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Bawalah pujian, pengagungan, serta korban syukur kehadapannya. Mari bersama umat Tuhan kita mengaku bahwa pertolongan dalam ibadah pagi hari ini yang disertai dengan sakramen perjamuan kudus datang dari pihak Allah, Khalik langit dan bumi. Dia yang mencipta dengan kuasanya dan yang tidak pernah meninggalkan ciptaan tangannya itu. Turunlah atas saudara sekalian kasih karunia, anugerah sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Tuhan. Pada saat ini kami datang ke hadirat-Mu dengan rasa kerendahan hati kami dan ucapan syukur karena perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, dan bimbingan Tuhan yang kami rasakan hari demi hari, dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan pada saat ini kami bersyukur, kami ingin memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan akan kuasai hati kami untuk kami dapat terus memuji dan memuliakan Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang Tuhan terus curahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, pada saat ini kami akan belajar tentang penabur, dan biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan dapat menjadi penabur kebaikan di dalam kehidupan kami, supaya kebaikan itu dapat terlihat oleh orang-orang sekitar kehidupan kami, supaya melalui kebaikan itu nama Tuhan saja yang dimuliakan, dan melalui kebaikan itu banyak orang dimenangkan. Kami percaya untuk menjadi penabur bukan hal yang mudah, tetapi kami tahu bahwa kami diberi kuasa oleh Tuhan untuk menjadi penabur-penabur, untuk menjadi orang-orang, menjadi sumber berkat bagi orang lain, karena Tuhan yang selalu berkati kami hari demi hari. Tuhan akan bantu, Tuhan akan tolong juga hamba-Mu Pak Arnold yang akan membawakan firman-Mu. Tuhan akan tolong supaya dia dapat membawakan kebenaran akan firman-Mu. Apa yang Tuhan ingin sampaikan, biarlah dia dapat sampaikan dengan baik. Dan kami semua sebagai jemaat-jemaat gereja ini
kami bisa mendengar dengan jelas, mengerti apa yang Tuhan ingin sampaikan bagi kami. Pada saat ini juga kami menyerahkan seluruh petugas yang hadir pada saat ini, yang membawakan pelayanan kepada Tuhan, baik WL, Singkat, maupun pemain musik, Asia, maupun multimedia, semuanya kami percayakan ke dalam Tuhan. Biarlah mereka dapat melayani Tuhan dengan segenap hati, dan semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkuasalah dalam hati kami masing-masing Tuhan. Berkuasalah di dalam ruangan ini, supaya Tuhan dapat disenangkan melalui ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus saja kami berdoa. Amin. Mari kita sembah Tuhan kita, saudara. Karena Tuhan kita Tuhan yang berkuasa, saudara. Di dalam kisah hidup kita, dari Tuhan yang kuasa dan raja mulia.
kemampuan untuk memuji Tuhan ya saudara. Saudara, ngomongin soal tabur tuai saudara, mungkin memang gak gampang ya saudara. Kedengarannya gampang ya, kita nanam terus jadi ya saudara. Tapi saudara, di tengah tabur tuai itu pasti ada apa ya? Pasti ada pengorbanan yang besar saudara. Dan ketika menurut saya ketika kita berkorban segitu besar ya saudara, saya yakin saya tidak berjalan sendiri saudara. Saya punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu menyertai saya. Maka dari itu saudara, saya yakin saudara masing-masing juga memiliki Tuhan yang sama saudara dengan saya. Mari saudara, kita puji, kita sembah Tuhan kita bersama-sama. Kita masuk dalam satu pujian. Lepaskan
hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batu, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batumu, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Dan ku berlari padamu, gunung batumu, kau hapuskan air mataku. Tetap ku pegang janjimu, karena ku tahu ku berpegang pada Yesus yang hidup. Ku berpegang pada Yesus yang hidup. Karena ku tahu ku berpegang pada Yesus Kami hanya berpegang kepada satu-satunya Tuhan, Yesus Kristus, Tuhan Raja di atas segala raja. Engkau Allah yang mencipta segalanya. Kami berpegang kepadamu, Yesus Kristus. Kami mau berkomitmen berpegang pada satu-satunya Tuhan, Juru Selamat Yesus Kristus. Allah yang menjadikan bumi, semesta, dan bahkan setiap kami. Amin. Mari silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat teman-teman Worshipper yang sudah melayani kita pagi hari ini. Shalom Bapak Ibu. Diberkati Tuhan. Masih semangat menabur benih, menabur firman Tuhan. Yes. Ya. Bersyukur buat setiap hari Minggu kita bisa diantar melalui puji-pujian, permainan musik yang menyukakan hati Tuhan, dan bahkan memberikan pada setiap kita lebih bersemangat lagi untuk bertemu Tuhan, belajar firman Tuhan, dan menabur akan benih firman Tuhan. Bapak Ibu, hari ini adalah minggu keempat, minggu yang terakhir untuk di bulan Januari ya. Kita sudah hampir mengakhiri bulan pertama di bulan Januari di tahun 2004. Nah, saya mengingatkan sekali lagi, dan akan terus-terus sepanjang tahun ini, gereja kita berbicara tentang fruitful life, hidup yang berbuah, hidup yang harus berbuah kalau kita benar-benar percaya kepada Kristus, benar-benar mengaku kalau kita orang Kristen. Ada banyak orang Kristen tetapi hidupnya tidak berbuah, Bapak Ibu. Nah, hidup yang berbuah, setiap orang yang percaya pasti
berbuah. Kenapa? Kalau tidak pintar, kalau tidak bisa bicara firman, otomatis kelakuannya, perkataannya itu menggambarkan akan pengenalannya, akan iman percayanya kepada Kristus. Nah, kehidupan kita pasti mengalami pertumbuhan secara rohani, ada perkembangan, dan kata lain, setiap kita berbuah secara menerus, terus harus berbuah secara terus menerus untuk memuliakan Tuhan. Nah, sebagai ingat-ingatan, minggu pertama kita belajar benih yang unggul. Benih itu adalah firman Allah, Yesus, Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Dia benih yang harus kita masukkan ke dalam pikiran kita, kehidupan kita, dan bahkan di dalam kehidupan sehari-hari kita. Lalu firman ini pun benih yang berkuasa untuk mengubahkan setiap kita, untuk kita berdampak. Untuk apa tadi? 1 tahun ini kita belajar untuk kita dapat berbuah, untuk kita dapat menghasilkan jiwa-jiwa yang mengenal kepada Kristus. Lalu minggu kedua kita belajar tentang seorang penabur, di mana setiap kita yang percaya, setiap kita adalah penabur. Benar Bapak Ibu? Ya, Ibu Lasma kemarin bilang, apa profesimu? Apa profesimu? Kamu adalah penabur. Ada saat yang tepat dan tindakan yang tepat untuk benih ditabur. Itu di minggu ketiga, bagaimana saatnya untuk menabur. Minggu lalu kita belajar, kalau boleh dan seharusnya setiap waktu adalah saat untuk menabur. Saya berkali-kali kalau berbicara mengatakan bahwa setiap kita adalah firman Tuhan, firman Allah yang dibaca atau yang dilihat oleh orang lain. Nah, minggu ini, pagi ini kita belajar tentang satu tema yang umum tetapi sifatnya bumiawi. Nah, tabur tuai. Nanti kita belajar ada masa untuk menabur, ada masa untuk menuai. Dan Tuhan menghendaki masa penuaian kita menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Nah, setiap kita yang percaya atau mengaku dirinya Kristen, kita harus menjadi penabur. Setia menabur, meskipun tantangan menghampiri setiap kita, meskipun kesulitan hidup mendatangi setiap kita. Nah, tapi di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita akan melihat dan saya akan menyampaikan bahwa tabur tuai itu merupakan satu tema yang umum yang setiap kita sudah mengetahui dan mengerti. Dan itu terjadi secara alamiah di dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dengan kata lain, dari hasil perenungan saya mempelajari tabur tuai ini sebenarnya konsep dari hasil pemikiran bumiawi. Sifatnya bukan rohani dari Allah. Nah, tabur tuai sekali lagi mengingatkan setiap kita secara umum dimengerti sebagai menyatakan satu tindakan menghamburkan sesuatu pada atau menabur untuk menyebarkan benih. Nah, sekali lagi tadi saya katakan secara umum memberi makna bahwa apa yang kita perbuat akan kembali kepada kita juga. Nah, hal ini juga dimengerti dan dikatakan oleh orang-orang yang belum percaya atau non-Kristen. Tapi ada juga orang Kristen atau orang yang sudah percaya kepada Kristus membuat pernyataan ini, sehingga tabur tuai diagamakan di dalam kehidupannya. Nah, seharusnya secara rohania orang Kristen mungkin mengalami tabur tuai dan memang akan mengalami tabur tuai itu secara normatif, secara bumiawi, bukan secara iman rohania. Nah, kalau hukum tabur tuai disebut sebagai karma, itu asalinya atau karma asalinya itu bukan unsur dari surgawi, itu berasal dari bumiawi. Nah, oleh karena itu kita memahami tabur tuai di sini adalah tabur tuai yang kita melihat, kita menabur benih, menabur firman Allah
kepada orang lain. Menabur firman Allah berarti melakukan apa yang Allah inginkan bagi setiap kita. Nah, mungkin satu tayangan ini, video ini sudah pernah kita lihat, tapi kita mau melihat sekali lagi. Mẹ buổi à?อย่าทำอย่างนี้อีกนะ Buổi, con không? Đó, nàyครับ ป๊า จัดไปสั่งมาเรื่องต่อเลย Biaya pengobatan seorang bapak ini dibayar dengan tadi obat dan sup yang diberikan kepada seorang anak ini, yang dimana anak ini menjadi seorang dokter, yaitu dokter Raja. Memberi adalah komunikasi yang baik. Memberi adalah cara untuk kita membagikan firman Allah kepada orang lain. Bukan berfokus kepada kebaikan atau apa yang akan kita tuai, tetapi memberi seperti yang Bapak ini lakukan. Dia tidak memandang kepada orang yang diberikan. Saya pikir dia tidak pernah berpikiran kepada anak kecil ini akan memberikan sesuatu kepadanya. Dia tidak berpikir orang gila yang tadi dia berikan, yang rambutnya acak-acakan, dia beri akan berharap sesuatu. Ada seorang salesman yang ingin kuliah menjadi dokter. Ini kisah kedua, seorang laki-laki yang ingin menjadi dokter. Dia seorang laki-laki yang miskin tetapi ingin kuliah kedokteran dan ingin membiayai kuliahnya sendiri. Nah, suatu hari dia sangat haus dan lapar. Lalu dia mendatangi sebuah rumah tempat seorang ibu berjualan. Dia menemuinya dan berpikiran, berimajinasi, kalau saya minta air minum atau makanan kecil, pasti saya malu dan sangat memalukan. Tanpa pikir panjang, dia berpikir singkat langsung. Dia meminta dan menyampiri rumah itu. Bolehkah saya meminta air minum atau makanan kecil? Karena saya sangat haus dan lapar. Lalu ibu ini menjawab, tunggu sebentar. Ibu ke belakang dan dia membawakan segelas air susu. Lelaki ini otomatis sangat terkejut dan sekaligus senang Bapak Ibu. Karena dia merasa haus, dia merasa lapar. Segelas susu pasti mencukupkan akan kehausan dan kelaparan. Singkat cerita dia berkata, ibu berapa?
harga atau uang yang harus saya bayarkan untuk segelas susu ini. Ibu ini berkata dengan lantang, ibu saya pernah berkata, jangan meminta imbalan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Laki-laki ini sangat terkejut dan sekaligus senang karena sebenarnya dia tidak mempunyai uang. Nah, suatu saat tahun-tahun berlalu, ibu ini jatuh sakit dan dia memerlukan biaya yang sangat besar. Usahanya atau rumahnya sangat tidak mencukupi untuk membiayai pengobatannya. Tapi ketika itu ibu ini dirawat di rumah sakit oleh seorang dokter, dan dokter ini membiayai seluruh keperluan dari ibu ini. Nah, dokter ini saat bertemu kepada ibu ini berkata, saya sangat mengingat wajah ibu. Tetapi ibu ini tidak mengingat sama sekali wajah seorang anak ini. Nah, dia berkata, semua pengobatan dan perawatan ibu sudah dibayar dengan segelas air susu. Dia adalah seorang Howard Kelly, seorang dokter ahli yang mencapai cita-citanya dengan pemberian satu gelas air susu dari seorang ibu ini. Kisah yang sangat menyentuh dan memberikan suatu pelajaran berharga bagi kita pagi ini, Bapak Ibu. Nah, jangan meminta imbalan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Tabur tuai, menabur firman Allah. Jangan pernah berpikir saya akan sia-sia menginjili dia. Jangan berpikir saya akan sia-sia melayani di tempat ini. Jangan pernah berpikir saya sia-sia menjadi asar. Jangan berpikir saya sia-sia menjadi pendoa, karena tidak ada orang yang berbondong-bondong untuk berdoa. Menabur, berpikir ada harapan yang Tuhan kerjakan, ada yang Tuhan kerjakan bagi setiap kita. Jangan meminta imbalan kepada orang yang memerlukan pertolongan. Nah, ilustrasi ini sekaligus mengantarkan kita untuk masuk di dalam satu kebenaran firman Tuhan yang memberikan pengharapan dan menunjukkan pemeliharaan Tuhan yang nyata kepada setiap kita. Diambil dari Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan ke-6. Mazmur pasal 126, saya membaca bagian pertama. Bapak Ibu kalau bisa membaca atau membuka di Alkitab atau di handphone, bagian yang kedua. Mazmur pasal yang pertama, nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bapak Ibu, ada yang kedua. Kita ada sorak-sorak pada waktu itu berkata orang-orang di atas bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang. Dan ketiga, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami. Pulihkanlah keadaan kami seperti memulihkan air. Bersama-sama kita ayat ke-5 dan 6. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkas. Sekali lagi kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya pemeliharaan Tuhan, pekerjaan Tuhan, perkara besar yang Tuhan kerjakan. Kami mau menabur, menghidupi kehidupan kami meski dengan mencucurkan air mata. Dan bahkan kami sambil berjalan, kami menangis sambil menabur. Berkati hamba-Mu, sekali lagi berkati buat jemaat untuk dapat menerima akan firman-Mu Tuhan. Dan kami menjadi pelakunya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang
dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Pemazmur mengatakan sekali lagi, orang yang menabur sambil menangis, orang yang menabur sambil menangis, berarti ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi, ada keterbatasan di saat kita menabur, di saat kita ingin menjadi berkat bagi orang lain, menabur firman Allah. Ada kesusahan. Mungkin itu keterbatasan Bapak Ibu, nggak bisa ngomong, nggak bisa bersahabat dengan orang lain. Itu Tuhan katakan pasti pulang dengan sorak-sorai. Ada kesukacitaan tersendiri oleh Roh Kudus yang menghiburkan setiap kita. Dan orang yang berjalan maju dengan menangis juga pasti pulang dengan sorak-sorai, bahkan sambil membawa berkas-berkasnya. Kitab Mazmur sekali lagi merupakan kitab yang terpanjang di dalam kitab Ibrani, Bapak Ibu. Nah, kitab ini berisi nyanyian, puji-pujian, doa, pertolongan Allah, dan syair yang mengatakan kepercayaan umat kepada Allah. Nah, di kitab ini juga dinyatakan berbagai perasaan yang ada pada manusia, pada setiap kita, seperti duka cita, sukacita, keraguan, dan kepercayaan. Bahkan hati yang terluka, yang terhibur, keputusasaan dan pengharapan, kemarahan dan ketenangan, keinginan balas dendam, dan mengampuni. Sebagai contoh doa dan pujian, kitab Mazmur ini mengajak setiap kita yang membacanya untuk berbagi dengan Allah di dalam setiap bagian dari hidup mereka. Tadi kita naikkan satu pujian juga yang dipimpin oleh Saudara Kevin, Bapak Kevin, di dalam Mazmur 126. Nah, John Calvin berkata di dalam bukunya Sebuah Hati untuk Ketaatan, Doktrin dan Puji-pujian, Mazmur itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk diri kita sendiri Bapak Ibu, tetapi juga untuk semua orang. Karena Mazmur itu mengajar semua orang untuk mengenal dan menghormati Allah. Tidak ada buku lain di mana dia atau kita diajari dengan lebih sempurna dengan cara yang benar untuk memuji Tuhan, memuji Allah. Atau kita didorong dengan lebih kuat untuk menjalankan praktik iman kita. Dengan kata lain, Mazmur ini menunjukkan bagaimana cara orang Kristen memberikan pujian. Lanjutnya dia berkata, Mazmur ini secara khusus mengajarkan pelajaran yang penting bahwa orang Kristen di dalam menabur akan menderita bagi Tuhannya di dalam kehidupan ini. Orang Kristen akan menderita di dalam kehidupannya. Secara prinsipil, Mazmur mengajari dan melatih kita untuk apa? Memikul salib. Mazmur memastikan Calvin meresponi orang Kristen pasti akan mengalami penganiayaan, penderitaan. Tetapi sebagai apa? Melatih untuk kita memikul salib. Nah, dilanjutkan dengan 5 hal tentang providensi Allah. Yang pertama, providensi Allah ini berbicara tentang Allah yang berkuasa aktif. Allah aktif sebagai pengatur di dalam kehidupan kita. Yang kedua, dia merupakan kekuatan aktif. Kekuatan aktif Allah ini mengharuskan atau menuntun setiap umatnya, setiap kita untuk menghormati Allah sebagai Allah. Jadi di dalam pemeliharaannya, dia membawa kita untuk menghormati dia karena dia Allah. Allah dalam providensinya ini memelihara setiap kita, memelihara dunia, kekuatan dan pemerintahannya. Yang ketiga, dia mengajarkan bahwa di dalam pemerintahannya atas dunia, Allah selalu bertindak seperti seorang bapa yang penuh kasih terhadap umatnya. Dia sebagai bapa, dia mengasihi setiap umatnya. Tapi sebagai bapa,
tidak menjamin umatnya untuk tidak menderita. Ingat Bapak Ibu, Dia sebagai Bapa yang penuh kasih, tetapi tidak menjamin umatnya tidak menderita. Yang keempat, keyakinan akan pemeliharaan Allah membuat orang Kristen bertumbuh dalam iman kepada Kristus dan yakin untuk hidup baginya. Yang terakhir, yang kelima, dengan mengetahui bahwa Allah mengatur, memelihara segala hal, akan menuntun setiap kita untuk berdoa dengan lebih sering dan dengan sepenuh hati. Berbagai penderitaan, berbagai kesulitan, tangisan di dalam hidup ini adalah hal yang manis karena semuanya ada di dalam pemeliharaan Allah. Dengan tujuan apa Bapak Ibu? Tujuannya memelihara setiap kehidupan kita. Dia pasti memegang. Pujian sebelum firman katakan, aku berlari padamu, gunung batuku, untuk kita dapat menjadi sempurna, menjadi serupa seperti Kristus. Oleh karena itu, apa yang perlu kita lakukan agar tetap setia di dalam menabur akan firman Allah, menabur di dalam keterbatasan dan kesulitan kita. Yang pertama, kita perlu mengingat perkara besar yang Allah telah kerjakan bagi setiap kita. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Perkara besar apa yang Tuhan telah lakukan? Kembali pemazmur mengingatkan akan Sion, bagaimana Daud mengembalikan akan tabut Allah. Di dalam konteks mazmur ini pun berbicara bahwa kepada bangsa Israel tentang apa yang Tuhan telah lakukan saat mereka di Mesir, saat mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka. Lalu mereka melupakan Allah saat di Gunung Sinai atau di Horeb. Mereka sujud menyembah kepada sapi jantan, sapi yang dibuat dari emas masing-masing bangsa Israel. Allah melakukan perkara besar apa? Dia menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan. Dia memberi makan saat di padang gurun. Lalu memulihkan keadaan Sion, memulihkan keadaan bangsa Israel di saat mereka di dalam apa perkara besar yang Tuhan sudah kerjakan bagi setiap kita? Apa yang Allah telah lakukan bagi setiap kita? Apakah saat ini kita sedang merasa menderita? Apakah kita saat ini sedang menangis? Waktu datang ke gereja, aku bermasalah di rumahku, dengan istriku, dengan anakku, dengan rekan kerja. Apakah Bapak Ibu menangis untuk menyisakan waktu? Atau mau datang, kita berminggu-minggu mengingatkan, jangan terlambat ya Bapak Ibu, karena ibadah itu harus datang dan lengkap dari awal hingga selesai. Bukan saat berkhotbah atau bukan saat lagu-lagu yang saya suka saja, tetapi sepenuhnya kita harus datang menghadiri ibadah. Apa kesulitannya? Orang yang menabur pasti akan mengingat perkara-perkara besar yang Tuhan telah lakukan. Nah, hal yang kedua yang kita lakukan untuk kita dapat setia menabur akan firman, akan menabur, kita dikatakan di sini setia menabur meskipun keadaan terbatas. Nah, tadi saya mengingatkan, setiap kita menabur meskipun keadaan terbatas, pasti Tuhan akan memberikan sukacita tersendiri Bapak Ibu. Kita memiliki Roh Kudus yang menghibur, yang memberikan kekuatan untuk kita terus tetap setia menabur meski mencucurkan air mata. Namun pernyataan ini sangat mungkin untuk kita alami. Nah, kata menabur tadi kita melihat dari cara
yang berisi yang mengatakan bahwa ini dipakai sebanyak 56 kali di dalam kata kerja kwakal, dan secara harafiah kata zara ini merujuk kepada tindakan menabur benih di ladang. Nah, secara metaforis juga berbicara tentang tindakan yang menunjukkan tindakan apa yang Tuhan kerjakan. Menabur, menanam, bahkan mendirikan. Seperti yang Tuhan kerjakan, mendirikan Israel di tanah Palestina di dalam masa depan, di dalam Hosea 2 ayat 23. Nah, sekali lagi, menabur sambil menangis menggambarkan kesedihan, kerja keras yang diikuti dengan hasil yang menggembirakan. Kata ini juga merujuk kepada pemerintahan, merujuk kepada kata benda yang menunjukkan tindakan-tindakan yang Allah lakukan. Oleh karena itu, menabur akan firman Allah berbeda, atau menabur Injil, memberitakan Injil berbeda dengan menabur kebaikan. Menabur firman Allah otomatis kita menabur kebaikan. Yang terakhir, bagaimana agar kita tetap setia menabur? Kita perlu tetap setia menabur meskipun ada tantangan. Di tengah-tengah penderitaan, pemazmur mengatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan bersorak-sorai. Sekali lagi, pemazmur menegaskan bahwa mereka sungguh-sungguh menabur di tengah kesulitan akan mengalami kelimpahan dan sukacita. Proses penabur, proses menuai akan membentuk karakter dan membawa hasil yang melimpah. Kita bisa melihat pada ilustrasi bagaimana seorang petani, seorang pekerja ladang yang berangkat dengan hati penuh tangis karena kesulitan, namun kembali dengan sukacita. Mari di dalam keterbatasan kita, di dalam kekurangan kita, kesulitan kita, kita menabur dan berkomitmen untuk tetap berjalan terus-menerus. Kita akan berbuah di dalam setiap waktunya dan dengan tujuan menabur firman Tuhan. Saya keingat satu hal, kemarin saya pernah berbicara juga dengan Pak Oong dan Pak Ariel. Saya bilang, ini penting bagi saya juga Bapak Ibu, karena ini satu hal, momen yang penting untuk kita menabur, untuk orang lain benar-benar mengingat bahwa Tuhan kita berbeda dengan Tuhan mereka. Ya, bukan berarti hal ini hal yang harus, tetapi bisa juga tidak dilakukan. Apa itu? Mendengar ya Bapak Ibu, melihat apa keputusan pemerintah tentang Isa Al-Masih. Ya, pemerintah akan menggantikan bukan lagi kenaikan Isa Al-Masih, tetapi menjadi kenaikan Yesus Kristus. Yesus Kristus dan Isa Al-Masih benar dan pasti berbeda. Isa Al-Masih, hari kelahiran Isa Al-Masih, hari kelahiran Yesus Kristus, oke, sama. Tapi adakah hari kematian Isa Al-Masih? Isa Al-Masih yang mereka kenal, yang mereka percaya, tidak ada mati dan tidak ada bangkit. Ini salah satu perbedaan yang paling pasti, bahwa Isa Al-Masih berbeda dengan Yesus Kristus. Tetapi saya hampir kurang lebih 4 tahun di gereja ini. Gereja kita kalau ada rencana mengganti, saya pikir itu jadi satu bom penginjilan yang sangat besar. Kenapa? Kita menyatakan bahwa Yesus Kristus. Kita tidak memakai kata Isa Al-Masih itu. Dengan cara itu orang melihat benar bahwa Isa Al-Masih bukan Yesus Kristus. Tetapi bersyukur kita memakai gereja, nama gereja kita Isa Al-Masih. Firman Tuhan yang selalu ditaburkan adalah tentang Kristus, bukan tentang Isa Al-Masih yang dipercaya oleh orang lain. Bersyukur buat itu, bukan berarti harus diganti atau tidak diganti jadi masalah.
Tetapi saya berpikir ini momen satu penginjilan yang baik, karena itu benar-benar berbeda. Momen untuk menabur yang baik. Mari Bapak Ibu, di dalam penutup firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai ayat hafalan yang perlu kita ingat. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Jangan berpikir seperti orang pada umumnya, tabur tuai berarti kita menabur kebaikan, kebaikan yang akan datang. Menabur sedikit, sedikit yang akan kita tuai. Menabur banyak, banyak yang akan kita datang. Tidak. Menabur, engkau memberitakan dan melakukan firman Allah. Menabur, menginjili, otomatis engkau akan menabur kebaikan. Tetap setia menabur firman Allah agar hidup kita berdampak dan berbuah meskipun sulit dan ada tantangan. Menaburlah dengan percaya dan berharap kepada Allah atas pemeliharaan dan janjinya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami dengar melalui Mazmur pasal yang 126, di mana pemeliharaan Engkau, perlindungan daripada Tuhan nyata di dalam setiap kehidupan kami melalui keterbatasan dan persoalan-persoalan kehidupan yang kami miliki. Persoalan hidup yang kami miliki bukan berarti kami melihat Allah tidak ada, tetapi justru kami melihat bahwa Tuhan benar-benar ada. Tuntun kami untuk tetap setia menabur kebenaran Allah, menabur Injil meskipun keadaan kami terbatas, meskipun keadaan kami sulit. Kami tetap setia berjalan dan tidak pernah berhenti untuk menabur agar nama Tuhan dimuliakan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, Bapa. Berremalah, menjadi remalah di dalam kehidupan akan setiap kami, agar tiap kami benar-benar selalu mendengar suara Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita masuk bersama-sama di dalam sakramen perjamuan kudus. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Mari kita bersama-sama tenggelam di dalam anugerah dan kasih setia. Hanya karena salib Kristus kita boleh hidup. Hanya karena salib Kristus kita boleh menang. Dan Dia yang berkuasa melakukan mujizat. Kita nyanyikan pujian. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyuruh
lakukan sebelum kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus pagi ini. Mari koreksi setiap hati kita. Adakah hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan? Adakah hal-hal yang kita sembunyikan di hadapan? Biarlah dengan segala kerendahan hati kita mengaku, dengan segala kerendahan hati kita datang di dalam hadirat Tuhan. Mohonlah pengampunan. Para pelayan Tuhan, saya persilahkan maju ke depan. Mari kita berduduk bersama-sama. Nanti saya mohon dengan kasih Bapak Wawan berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan kesempatan yang Kau berikan buat kami. Kami juga boleh mengajar. Terima kasih Tuhan. Layakan kami dalam perjamuan ini. Perjamuan kami juga boleh merasakan kasih Tuhan di dalam. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, perjamuan kudus adalah perintah Tuhan yang mengingatkan korban Kristus di kayu salib. Perjamuan kudus mengingatkan kepada kita bahwa kita satu di dalam Dia, Dia di dalam kita. Dan perjamuan kudus menjadi peringatan di dalam kehidupan kita bahwa kita satu tubuh yang saling membantu, yang saling mengingatkan, yang saling mendoakan dan saling membantu. Terima perjamuan kudus ini berikan kepada semua.
dipecahkan, yang tertumpah bagi pengampunan dosa kita. Jemaat Tuhan yang terkasih, sebelum kita lebih lanjut masuk dalam sakramen perjamuan kudus, saya bacakan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Pegang anggur di tangan kanan lebih tinggi dari tubuh kita. Mari kita bersyukur untuk darah Yesus yang tertumpah di Kalvari, yang membuat kita menikmati anugerah keselamatan, yang menikmati pengampunan dosa. Sebelum kita minum, dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah ini darah Kristus yang tertumpah bagi pengampunan dosa kita? Bukankah ini darah Kristus yang tertumpah memberikan kita mujizat kuasa dan kesembuhan ilahi? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Oleh kuasa darah-Mu, Bapa tebus dosaku, kekudusan-Mu mengikutiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku.
darah-Mu memberikan kami pengalaman. Berkat-Mu mengalir dalam hidup kami, berkat-Mu mengalir dalam rumah tangga kami, berkat-Mu mengalir dalam usaha pekerjaan kami, studi kami, masa depan kami. Kami boleh menikmati sukacita yang dari surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Segala puji, hormat, kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan berdoa. Ya, shalom semuanya, Bapak Ibu, diberkati. Oh, mic-nya ada dua. Ya, terima kasih untuk Bang Arnold yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang kembali mengingatkan kepada kita semua, ya, bahwa bulan ini, kalau Bapak Ibu masih ingat firman Tuhannya, ya, mengingatkan tentang adanya benih, ya, di awal bulan tuh Pak Dani. Benih yaitu firman Tuhan. Ibu Lasma mengingatkan kita adalah penabur, ya. Kemudian minggu lalu Pak Michael mengingatkan kita, baik atau tidak baik waktunya kita harus menabur, ya, karena firman itu punya kuasa. Dan hari ini kembali Pak Arnold mengingatkan untuk kita ini setia menabur meski keadaan terbatas, ya, keadaan penuh tantangan, karena satu kali kita menabur dengan mencucurkan air mata, itu akan pulang dengan bersorak-sorai, ya. Kita mungkin nggak pernah melihat apa yang pernah kita tabur, di mana kita pernah menabur, tetapi orang lain yang menuai. Kita mungkin nggak pernah berpikir ketika kita cerita firman Tuhan kepada anak, kepada cucu, tetangga, ya, kita nggak pernah terpikir kalau satu kali mungkin ada mereka yang jadi hamba Tuhan. Kita nggak pernah melihat mungkin, tapi percaya Bapak Ibu, ya, apa yang sudah kita tabur itu tidak pernah kembali dengan sia-sia, ya. Nah, kita akan mulai aktivitas kita kembali, ya, besok. Seluruh tim angklung itu diharap datang berlatih, ya, jam 5 sore di tempat ini. Hari Selasa itu ada pertemuan gift leaders saja dengan pastoral team dan juga dengan supervisor, ya. Jadi ini pemimpin gift itu diharapkan datang ke Gereja Salma Selengkong Besar jam 6 sore, ya. Nanti daftar ke Pak Paulus, ya. Lalu kemudian hari Rabu diingatkan ibu-ibu yang bisa hadir, kita ada persekutuan kaum wanita jam 10 pagi di tempat ini, ya. Lalu hari Kamis gift seperti biasa berjalan, ya, jam 6 sore itu giftnya Pak Siswanto. Kemudian kalau giftnya Pak James itu 2 minggu sekali, ya. Minggu lalu sudah, berarti 2 minggu lagi ya Pak James, ya. Lalu kemudian hari Jumat. Nah, Jumat ini sekarang Bapak Ibu menjadi hari doa kita, ya. Dan rencananya kita tuh mau keliling doanya. Jadi bagi Bapak Ibu yang rumahnya bersedia untuk menjadi tempat kita berdoa, ya, nanti bisa lapor ke saya atau ke Bu Nasira. Tolong dong sekali waktu doanya di tempat saya, ya. Kita hanya khusus berdoa Bapak Ibu 1 jam, ya, untuk mendoakan rayon Baladewa ini, ya, supaya Tuhan berikan jiwa-jiwa baru. Nah, Jumat ini Ibu Stella menyediakan tempatnya, ya, tapi tempat rumah adiknya di Kota Baru Parahyangan. Nah, di KBP ini ada 2 jemaat kita nih, yang di belakang saya nih, ya, Mr. Kevin dan Mr. Adi. Nah, diharapkan bisa datang, ya. Kita akan doa jam 5 sore sampai jam 6 saja, ya. Nanti juga sekali-sekali kita ke KBP itu ke rumahnya ini Bro Kevin dan Bro Adi, ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang saya pengen tahu, ya,
doanya seperti apa sih, mendesaru amat sampai ke KBP gitu ya. Ada konsumsi nggak? Ada, walaupun cuma roti apa tuh, Vitasari ya. Nah, yang mau ikut kumpul di sini jam 4 sore ya. Biasanya kita doa tuh jam 6, tapi karena ini di luar kota Bandung ya. Jadi jangan ketawa ikut ya. Jadi kumpul jam 4 sore di tempat ini, kita bareng-bareng ya. Sekarang kalau doa Bapak Ibu ada pemain musiknya. Kalau dulu kan nggak ada tuh ya. Sekarang ada pemain musiknya, diimpor jauh-jauh dari Lengkong ya. Siapa? Nah, nanti Bapak Ibu akan lihat hari Jumat ya. Nah, kemudian Sabtu itu gift remaja, dan minggu depan itu ibadah disertai dengan perayaan yang ulang tahun dan juga dengan perpuluhan ya. Nah, pengumuman tambahan adalah hari Kamis sebelum Sinja ya, itu hari Kamis tanggal 8 Februari itu ada seminar. Sebenarnya seminar ini untuk remaja, tetapi tidak tertutup juga untuk keluarga-keluarga muda dan juga siapapun juga ya. Seminar ini judulnya menarik ya, Let's Talk About Sex. Wah ya, apa ini gitu ya. Nah, begitu kita mendengar kata seks langsung imajinasinya macam-macam. Betul nggak Pak Ong? Ya. Nah, ini pembicaranya itu adalah pendeta muda Stephen ya. Beliau ini ikut satu kegerakan yang namanya itu No Apologize ya. Bagaimana kita ini bisa menjaga kekudusan hidup kita ya. Nah, jadi dia akan membahas, ini dikhususkan sebetulnya untuk remaja ya. Bagaimana kita ini menyikapi tentang seks, bukan hanya hubungan seks Bapak Ibu ya, tetapi apa sih yang akan dibicarakan, bagaimana kita ini bisa menjaga kekudusan hidup kita. Nah, bagi yang mau ikut silakan datang jam 10 pagi di Gereja Isa Masih Lengkong Besar ya, tanggal 8 Februari. Lalu kemudian tanggal 11 Februari, nah ini ya, 11 Februari itu satu hari setelah Imlek. Nah, kalau kita mendengar kata Imlek, yang di pikiran kita apa Bapak Ibu? Angpau, paling keras ini ya, angpau. Nah, jadi tanggal 11 Februari itu ada ibadah khusus. Ibadahnya seperti apa? Bapak Ibu yang punya cucu ya, karena angpau itu diberikan untuk cucu, bukan untuk kayak dia ya. Dia harus kasih angpau ya. Yang punya cucu umur 10 tahun ke bawah. Jadi kalau punya cucu umurnya 20 tahun ya, yang kasih angpau pak mamahnya ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang punya cucu ya, mau cucunya tetangga boleh nggak Bu? Malah boleh ya. Pokoknya umurnya 10 tahun ke bawah. Karena tanggal 11 Februari itu ada acara khusus ya. Nah, yang bawa cucu harus bawa angpau ya. Loh, kan biasanya kita dapat angpau, ada pohon angpau tetap ada. Tapi nanti ada acara khusus di mana kita popo, emak gitu ya. Nah, waktu cucu kita ke depan nanti akan dipanggil nih ya. Silakan tadi makmum tadi yang bawa cucunya ke depan. Nah, waktu saya ke depan itu saya ngasih angpau ke cucu saya. Saya udah bilang ke cucu saya, nanti tanggal 11 ikut mak kebaktian ya, kamu dapat angpau. Oh, dia senang banget tuh. Ya mak, aku ikut. Nah ya, jadi Bapak Ibu tanggal 11 itu ada acara khusus bagi angpau ke cucu ya. Pak Om tadi udah ngomong ke cucunya, padahal cucunya belum bisa ngomong, sudah dikasih tahu. Nanti tanggal 11 datang ya kan, banyak yang ngasih angpau ke kamu, padahal ngasih dia ya. Nah gitu ya, tanggal 11. Lalu kemudian tanggal 11 juga itu ada best dress. Ini biasanya pemenangnya tuh Pak Wawan sama Bu Nonon ya. Nah, kali ini kita kalahkan mereka ya. Kita harus pakai baju yang spesial Imlek. Nah, para pemain angklung juga sama. Jadi pemain angklung dress code-nya boleh bebas ya. Mau warna apa? Terserah, pokoknya warna Imlek. Warna Imlek kan merah ya. Modelnya mau pakai jangsa, mau pakai
apa saja. Pokoknya nanti yang terbaik itu akan dapat hadiah, ya. Nah, jadi tanggal 11 itu kita ada acara khusus untuk menyemarakkan Imlek, ya. Jadi kita sama-sama untuk hadir tanggal 11. Nah, jangan lupa sekali lagi ya, yang punya cucu yuk bawa, ya. Nah, kita berharap minggu-minggu berikutnya sekolah minggu di tempat ini itu bisa hadir lagi Bapak Ibu, gitu, ya. Oke, itu saja pengumuman dari saya. Tambah lagi apa? Nah, ini ada lagi satu pengumuman, tapi kalau ini sebetulnya nggak permanen, ya. Jadi mulai minggu depan, ini kekasih saya ini namanya Darius, ya. Dia ini dapat pekerjaan di Purwakarta, Bapak Ibu. Saya sudah merayu dia, kan kerjanya Senin sampai hari Jumat. Sabtu bisa latihan. Nah, cuman di awal-awal itu dia belum bisa ngatur waktunya. Sambil mungkin dia juga cari jodoh di sana karena di Bandung nggak ketemu-ketemu, ya. Nah, tapi saya berdoa ya supaya nanti kalau dia sudah bisa atur waktunya, dia bisa tetap datang karena Purwakarta ke sini kan dekat, ya. Kita bisa tetap menikmati wajahnya Darius, ya. Nah, jadi mulai bulan depan kamu nggak mau dapat angpau, nggak mau ya nggak datang. Kalau mau harus datang, ya. Nah, jadi kita nanti akan sama-sama berdoa untuk pekerjaan Darius, ya. Nanti dia di Purwakarta akan jadi petani sayur katanya Bapak Ibu. Saya udah bilang sayurnya dibawa aja ke Bandung, kita jual di ibu-ibu di sini pasti laku. Dia nanti baru mau ngatur dulu, ya. Kita doakan supaya di Purwakarta pekerjaannya sukses, dapat jodoh, ya. Nanti udah punya anak balik lagi ke sini, ya, bela-bela, ya. Oke, ada lagi pengumuman Ivana? Udah, ya. Kevin? Sudah. Oh ya, jangan lupa angpau, jangan lupa, ya. Oke, kita akan bangkit berdiri. Kita akan berdoa, nanti Pak Ariel akan menutup di dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Jika pagi ini kami boleh menyelesaikan ibadah, kami boleh menikmati sukacita surgawi, bahkan berkat-berkat yang kami terima lewat firman Tuhan, lewat perjanjian sakramen perjamuan kudus, membawa setiap kehidupan kami boleh merasakan sesungguhnya arti kehadiran-Mu itu lebih dari segala-galanya ya Tuhan. Olehnya itu, ajar dan bawa setiap kami untuk setia kepada Tuhan, setia beribadah, setia melayani, setia mengutamakan Tuhan, setia untuk membaca Alkitab, setia berdoa, setia mengutamakan Tuhan di dalam segala aspek kehidupan. Aktivitas sepanjang sepekan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Untuk latihan angklung hari Senin, untuk leaders meeting hari Selasa, untuk Give Sinor Bijak hari Rabu, dan hari Kamis Give, serta hari Jumat persekutuan doa. Kami merindukan Tuhan, Baladewa ini, Rayon Baladewa, menjadi gereja yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh melihat keluarga kami bagi Tuhan. Kami boleh merasakan saudara kami dimenangkan bagi Tuhan, tetangga-tetangga kami. Dan kami boleh merindukan bahwa di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang boleh beribadah memuliakan dan meninggikan nama Tuhan. Engkau menolong dan Engkau bekerja serta berkarya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bawa negeri ini ke dalam tangan, yang tidak lama lagi akan memasuki pesta demokrasi. Kuat kuasa Tuhan yang menolong, campur tanganlah di tengah-tengah negeri ini ya Tuhan, sehingga Engkau mempersiapkan para pemimpin yang memiliki loyalitas serta kapasitas sebagai pemimpin yang penuh tanggung jawab untuk membawa negeri ini menikmati kemuliaan Tuhan. Berikan kepada kami hikmat untuk memilih siapa pemimpin-pemimpin yang patut untuk dipilih. Terima kasih Bapa dalam surga. Jika ada saudara kami yang tidak bisa hadir dalam ibadah pagi ini, Tuhan, mari Engkau tilik. Kiranya Engkau mengulurkan tangan yang penuh kasih dan kuasa. Engkau melawat, Engkau menjamah, sehingga yang sakit boleh memperoleh kesembuhan dan mujizat yang dari Tuhan.
yang dalam pergumulan boleh mendapatkan jalan keluar, yang di tengah-tengah problem ekonomi serta keluarga, di situ boleh merasakan sukacita, damai sejahtera, bahkan anugerah yang dari Tuhan datang. Terima kasih Bapa dalam surga, kepada seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi ini. Tuhan, mari Engkau yang memberkati, Engkau pakai lebih lagi, sehingga pelayanan-pelayanan selanjutnya adalah pelayanan yang memberkati, pelayanan yang menyukakan hati Tuhan, dan pada akhirnya pun Tuhan memberkati dengan luar biasa. Untuk setiap persembahan yang kami boleh bawa, biarlah itu menjadi dupa yang harum, persembahan yang boleh meluaskan dan melebarkan sayap kerajaan Allah. Saudara kami yang berulang tahun, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan, Tuhan mari Engkau memberkati sebagaimana janji-Mu, tangan kuasa-Mu yang mengalir dengan limpah dan herannya. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami mengingat saudara kami Darius yang mendapatkan pekerjaan di Purwakarta. Tuhan, kami mendukung di dalam doa. Engkau menolong ya Tuhan, sehingga Darius boleh melayani Tuhan, boleh bersama-sama beribadah bersama kami di tempat ini. Tuhan menolong, kiranya lewat usaha pekerjaan yang Engkau memberkati, Engkau juga menyediakan masa depan yang terbaik. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami bawa dalam doa secara khusus untuk Tulip Gesos. Engkau Allah yang berkuasa, Allah yang tidak pernah tutup mata, dan Allah yang selalu mengerti. Di tempat ini kami beribadah, di tempat ini kami memuliakan Tuhan, di tempat ini kami mendirikan mezbah bagi Tuhan. Marilah ya Tuhan, Engkau turut bekerja dan memberkati. Hamba-Mu Bapak Penatua Paulus Mulyadi bersama Bu Kumala dan seluruh keluarganya, Tuhan yang memberkati. Usaha pekerjaan apapun yang dikerjakannya, tangan Tuhan yang terus bekerja dan melimpahkan rahmat serta kebaikan. Terima kasih Bapa dalam surga. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami percaya, kami tahu bahwa setiap langkah kehidupan kami, langkah orang benar, langkah yang dikasih Tuhan, langkah yang ditopang oleh kuat kuasa Tuhan, sehingga sepanjang minggu ini kami boleh merasakan Tuhan ada bersama kami. Usaha pekerjaan kami diberkati, ekonomi kami diberkati, kesehatan kami diberkati, apapun keperluan-kebutuhan kami pun diberkati. Terima kasih Bapa dalam surga. Kami akhiri ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang terkasih, setelah kita bersama-sama beribadah memuliakan dan meninggikan nama Tuhan, maka saatnya Tuhan melimpahkan anugerah, kemurahan serta berkat-Nya. Arahkan mata hati, tengadakan tangan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan Allah anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang akan menolong, memimpin, menyertai dan memberkati setiap kehidupan kita, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali, menjemput setiap kita orang-orang pilihan-Nya. Yang percaya boleh berkata amin. Yang duduk di atas tanah, Engkau mulia, ajaib dan heran ku kagum, karena Engkau membahas, ku tinggi dan Engkau Raja yang duduk di
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa minggu depan, saudara. Many 谢谢。